Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jadi kita jumpa lagi ya minggu ini ya. Maaf ya, minggu kemarin kakak nggak sempat buat video karena sibuk ya. Jadi kita lanjutkan untuk materi berikutnya ya, yaitu penilaian korban ya. Jadi kemarin kan kalian sudah lihat videonya kan ya, caranya mempraktikkan gimana cara menolong seseorang gitu kan ya. Nah, yang pertama, apa sih yang harus kita ketahui ya saat kita akan menolong seseorang ya? Yang pertama, itu adalah kita melakukan penilaian keadaan ya. Jadi, kita harus tahu keadaan sekitar kita itu aman apa enggak gitu ya. Yang pertama adalah aman untuk kita sendiri ya. Kemudian untuk orang-orang di sekitar dan kemudian untuk korbannya. Jadi kalau misalnya ada korban kecelakaan di tengah jalan gitu ya, kita harus mengamankan keadaan dulu. Jadi kita harus meminta seseorang untuk mengatur lalu lintas gitu ya, supaya saat kita menolong kita itu nanti tidak jadi korban berikutnya kayak gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah penilaian dini ya. Jadi penilaian dini itu apa? Penilaian dini ini adalah penilaian yang dilakukan ya untuk mengetahui apakah seseorang itu ya sakit sakit ya atau cedera ya. Jadi apa sih bedanya sakit sama cedera? Jadi sakit yang di sini yang dimaksud itu adalah dia itu punya riwayat penyakit bawaan gitu ya. Jadi kalau misalnya dia itu punya penyakit stroke, jantung kayak gitu ya. Terus dia pingsan ya, nggak ada luka apa-apa. Terus dia pingsan, ada kemungkinan kan dia punya penyakit yang sejenis stroke atau jantung gitu kan ya. Kemudian kalau misalnya dia itu korban kecelakaan, otomatis kan umumnya pasti berdarah-darah gitu kan. Nah, itu yang dimaksud dengan cedera ya. Jadi cedera itu adalah luka yang maksudnya keadaan sakitnya seseorang ya yang diakibatkan karena mendadak ya. Cedera mendadak kayak gitu ya. Kemudian langkah penilaian dini apa aja sih yang harus kita lakukan ya. Jadi yang pertama kita itu harus memeriksa responnya si korban ya. Jadi yang pertama ada 4 ya. Yang pertama itu adalah awas. Awas yang dimaksud di sini adalah menilai apakah si korban ya masih awas ya terhadap kita, terhadap apa yang telah terjadi gitu ya. Jadi kalau misalnya ada korban kecelakaan ya, kemudian dia itu masih sadar, kita deketin, dia itu masih merespon minta tolong kayak gitu ya, itu kan berarti dia masih awas ya. Ini berarti keadaannya masih bagus ya, karena dia itu masih awas gitu ya. Kemudian yang kedua ada suara. Suara itu apa? Suara itu ketika korbannya tadi ya, jadi kalau misalnya tadi korbannya ini agak berat gitu kecelakaannya ya, terus dia itu kayak udah mau pingsan tapi rada nyadar, jadi dia merem-merem gimana gitu ya, itu kalau misalnya kita panggil dia itu merespon, itu berarti dia ini respon terhadap suara kayak gitu ya. Tapi untuk tingkatan ketiga, misalnya si korbannya ini sudah pingsan gitu ya, matanya merem waktu kita datengin, dia itu nggak awas gitu ya, jadi dia nggak nyadar kalau kita deketin, kemudian kita panggil juga nggak menyahut, berarti kita harus merespon nyerinya ya. Kalau nyerinya berarti kita apain? Kita cubit ya, kita cubit dikit itu di bagian lengan atas ya, bagian dalam ya. Nah itu kan daerah-daerah sensitif kan. Biasanya kalau misalnya kita cubit itu kan ada rasa sakit gitu ya. Nah kalau korbannya itu merespon, berarti itu masih bagus ya. Kalau misalnya yang terakhir ini korbannya tidak respon ya. Kalau korbannya tidak respon sama sekali, ini bisa jadi ada 2 kejadian ya. Jadi yang pertama misalkan dia itu pingsan gitu ya. Itu masih bagus ya kalau cuma pingsan ya. Tapi yang kedua bisa jadi dia itu cardiac arrest ya. Artinya dia itu sudah sudah dalam posisi mau akan meninggal begitu ya. Tapi kita nggak bisa mengatakan seseorang itu meninggal ya, karena kita nggak punya kekuasaan buat mengatakannya ya, hanya dokter ya yang bisa mengatakannya ya. Jadi kalau misalnya ini si korbannya tidak respon, maka ya kita harus memeriksa jalan nafasnya ya. Jadi langkah B, C dan seterusnya itu dilakukan ketika korbannya tidak respon ya. Tapi kalau misalnya untuk nyeri sama suara, kalau kalian mau menilai
pernafasannya juga boleh, nggak apa-apa ya, nggak masalah. Tapi ini biasanya khususnya untuk yang tidak responnya. Jadi langkah berikutnya adalah kita harus memastikan jalan nafas korbannya dia terbuka dengan baik ya. Artinya apa? Jadi kita itu harus memastikan apakah korbannya itu ada, kalau misalnya dia misalkan contohnya korban tenggelam kayak gitu ya. Jadi kita harus memastikan dia itu itu di dalam mulutnya itu ada airnya kah, atau ada apanya yang nyangkut di tenggorokannya kayak gitu ya. Jadi kita harus memastikannya itu clear, bersih gitu ya. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita menggunakan ini, kita dagunya diangkat ya, kemudian dahinya ditekan ya. Jadi untuk melihat apakah di dalam mulutnya korban ada sesuatu ya yang membuatnya menjadi sulit bernafas gitu ya. Kemudian yang ketiga ya adalah memeriksa pernafasan korban ya. Jadi kemarin sudah lihat videonya toh. Jadi kalau memeriksa pernafasan korban, kita lihat, dengar, dan rasakan ya. Lihatnya gimana? Kita lihat dia perutnya ya. Kalau misalnya dia pakai pernafasan perut, otomatis dia perutnya pasti akan naik turun gitu ya. Sama aja dengan pernafasan dada. Jadi kita lihat ya. Kemudian dengar dan rasakan, ini berarti kita letakkan ya telinga kita di antara mulut dan hidungnya si korban ya. Kita rasakan apakah dia bernafas kayak gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah menilai denyut nadi ya. Nah, ini sebelum cek kesadaran ya. Jadi jika korbannya sadar, maka raba nadinya itu di pergelangan tangan ya. Jadi kalau misalnya tadi ya, kalau misalnya korbannya sadar ya, kita nggak perlu cek pernafasannya ya. Kalau misalnya dia sadarnya betul masih duduk gitu ya, kita nggak perlu cek pernafasannya, cuma kita cek nadinya aja ya. Tapi kalau misalnya tidak sadar, kita cek denyut nadinya ya. Nah, denyut nadinya itu yang di leher ya, atau bagian karotis ya, bukan yang di pergelangan tangan ya. Kalau yang di pergelangan tangan itu khusus untuk korban yang sadar kayak gitu. Kemudian berikutnya adalah kalau misalnya kita tahu dia itu korbannya tidak sadar ya, jangan lupa telepon bantuan ya. Jadi kita bisa menghubungi kalau di Surabaya 112 kayak gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah pemeriksaan fisik ya. Jadi setelah kita melakukan tadi ya, cek nadi ya, cek pernafasannya ya, kita harus tahu pemeriksaan fisiknya ya. Jadi kita cek fisiknya, maksudnya keadaan korbannya itu apakah masih sesuai dengan keadaan awalnya gitu ya. Jadi apa saja yang harus kita lakukan ya? Yang pertama kita lihat ya di korbannya, kalau misalnya korbannya pakai baju gitu, baju yang cerah gitu ya, apakah ada noda darahnya ya. Kalau misalnya ada noda darahnya, berarti si korban pasti terluka kayak gitu ya. Kemudian yang berikutnya ya, jadi kita itu mengeceknya ya, yang pertama-tama adalah apakah ada perubahan bentuk ya dari si korban. Jadi kita cek kira-kira ini tadi setelah kita lihat ya tadi ya, apakah ada yang kira-kira terluka gitu ya. Kemudian kita lihat ini ada yang berubah enggak dari bentuk si tubuh si korban ya. Soalnya kakak dulu pernah lihat ya, jadi waktu kecelakaan itu ya, jadi waktu itu malam-malam kira-kira mau isak gitu ya, itu di daerah ini itu namanya, kalian tahu, di daerah Gubeng situ ya, di depannya rumah sakit itu loh, yang mau ke arah mana itu, pokoknya di situ itulah. Jadi dia itu korban, jadi dia itu mau belok tapi ditabrak dari depannya gitu ya. Jadi kakinya itu terbalik, kakinya itu menekuk, tapi menekuknya itu ke atas gitu ya. Itu kan berarti kan dia pasti ya patah tulang gitu kan ya. Itu kan sudah ketahuan kan, berarti ada perubahan bentuk ya dari tubuh si korban kayak gitu ya. Kemudian yang berikutnya ini yang tadi kakak bahas ya, apakah ada luka terbuka ya. Jadi kalau misalnya kayak tadi ya, kalau ada yang berdarah gitu ya, misalnya di kepala atau di kaki, itu pasti kelihatan ya.
Jadi kalau misalnya berdarah gitu ya, itu kan pasti kelihatan ya kan, kan bajunya pasti basah. Kalau di dahi atau kepala pasti nanti kan akan membasahi aspalnya gitu ya, kalau misalnya jatuhnya di aspal kayak gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah apakah korban merasa nyeri ya di bagian tubuhnya saat kita raba atau tekannya. Jadi waktu kita melakukan pemeriksaan fisik, kita itu harus mengecek ya dari ujung kepalanya ya. Jadi ujung kepalanya, terus wajah, hidung, telinga ya, bagian kepala belakang, kemudian tangan ya, anggota gerak atas, kemudian nanti bahu, pinggang, pinggul, seterusnya sampai di ujung kaki ya. Kita harus periksa apakah ada yang terluka ya, apakah ada yang nyeri kayak gitu ya, apakah ada yang bengkak kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya si korbannya ada yang bengkak gitu ya, ada dua kemungkinan, dia itu cuma memar biasa atau bengkaknya karena patah tulang dalam ya, kayak gitu. Nah, ini pemeriksaan fisik disebut juga dengan PLNB atau perubahan luka nyeri bengkak ya. Jadi kalian harus hafal ini ya, maksudnya apa aja yang harus dilakukan saat pemeriksaan fisik kayak gitu ya. Oke, jadi apa ini sudah cukup ya kakak rasa ya. Jadi ini adalah tentang pembahasan ya, lebih jelas tentang video yang kemarin ya. Kakak suruh lihat ya. Kakak sudah tulis tugas kalian di Google Class, jangan lupa ya. Oke, segitu saja. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.